Sebenarnya saya nggak tahu bakal ditulis di sini. Ya saya singkat saja. Perjuangan ini adalah perjuangan yang dipilih oleh Allah SWT. Jadi panjenengan di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi bagi orang-orang yang menghina leluhur kita. Tidak ada kompromi bagi orang-orang yang bersahabat dengan penjajah di negeri kita. Pemalsu makam. Jadi saya ini berdiri di sini, saya lahir dari pergerakan ini. Ada yang Allah SWT. Yang merangkul saya ini pertama adalah Gus Abbas. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Mataram tidak akan pernah mundur sedikit pun. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit Nusantara. Bangkit. Aspal. Salam. Demikian sambutan dari perwakilan Trah Kesultanan Nusantara. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Sahibul Bait sekaligus Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia sekaligus Panglima tertinggi Laskar Sabilillah Kiai Haji Muhammad Abbas Al-Husain. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salam ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para asyraf, para sadah, para hadirin, para hadirat, wabil khusus Sayyidul Syarif Kiai Al-Haj Ahmaduddin Al-Bantani, Kiai Ahmad bin Hasan, Sayyid Tengku Mutafari, dan Sayyid Syarif Mbah Gus Nur Fadil, Mbah Yai Mufid, kemudian perwakilan dari Kesultanan Nusantara Kanjeng Raden Sudibyo Laksmono, Imam Sampun Kersa Rawuh, temerikilan para ulama, para kiai, perwakilan seluruh dari daerah yang ada di Nusantara. Saya yakin panjenengan semua ini adalah punggawa perjuangan Nusantara. Ini walaupun jumlahnya segini, tapi beliau ini di tempat di daerahnya punya ribuan pengikut. Ini adalah semuanya ulama kiai, dan saya yakin sampean itu masih ada Trah Wali Songo. Mungkin yang datang di sini adalah orang-orang yang di dalamnya terdapat darahnya Rasulullah SAW. Jadi saya berhadapan di sini adalah bukan berhadapan dengan siapa-siapa, tapi berhadapan dengan para sahadat, para sayyid, para syarif, di mana sayyid dan syarif ini ingin mengadu bersama-sama karena sejarahnya sudah dibelokkan, karena agamanya sudah dipecundangi, karena agama dan bangsanya sudah ada yang merusak. Maka kita semua para sayyid dan para syarif yang ada di Tegal, yang ada Surabaya, yang ada di Cirebon, Banten, Lampung, Kalimantan, Sumatera, semuanya berkumpul di sini dalam rangka membuat satu pijakan awal untuk memperjuangkan bangsa dan leluhur kita, khususnya agama kita. Saudara-saudara sekalian, saya yakin
ini akan dicatat oleh sejarah di masa yang akan datang seperti terbentuknya Nahdlatul Ulama. Maka ini saya minta kepada panitia untuk mencatat seluruh yang hadir. Semuanya dicatat siapa yang hadir. Saya tidak mau menyalahi sejarah karena sejarah itu sunnatullah. Siapa yang berani melawan Allah? Maka tentu di sini saudara-saudara sekalian, perjuangan Wali Songo ini adalah perjuangan yang sangat suci. Ada dua pijakan saya bagi saya pribadi. Pijakan saya dari saya pribadi yaitu adalah satu, ketika mbah saya meminta kepada saya untuk diberi nama sama dengan beliau Muhammad Abbas, saya sering bicara masalah itu. Saya diberitahu oleh abah saya dan umi, Abbas, kamu itu namanya dari mbah, yaitu Mbah Abbas. Mbah Abbas itu punya anak Mbah Mustahdi Abbas. Mbah Mustahdi Abbas itu adalah putra terbesar Mbah Abbas. Punya anak umi saya punya anak saya binti bin Hatul Maula binti Ahmad Mustahdi bin Abbas bin Abdul Jamil. Kalau dari Abah, Mbah Soleh, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kakaknya Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas, nurunkan ibu saya. Kemudian Mbah Soleh dari Benda Kerat menurunkan Abah Fuad Hashim, nurun saya. Jadi Mbah Soleh dengan Mbah Abdul Jamil ini kakak berarti seibu sebapak. Jadi cucunya bapak dengan cucunya adik ketemu keluar saya, itu maksudnya. Cuma yang aneh, dan sampai harus tahu bahwa tanah yang diinjak ini adalah tanahnya Mbah Abbas. Ini tanah ini sudah dikuasai oleh Mbah Muqayyim 11 tahun. 11 tahun beliau tirakat di tanah budak pesantren ini, dan termasuk ini yang tidak injak. Makanya Mbah Muqayyim mengatakan, siapa yang meminum tanah ini, siapa yang nginep di tanah ini, saya doakan mudah-mudahan amin, yang dicita-citakan akan terlaksana. Kalau punya pesantren yang besar, banyak diikutikan barokah dan akan selalu diluruskan oleh Allah. Muqayyim itu adalah saudara-saudara sekalian, Mbah Muqayyim itu adalah punya menantu Mbah Muta'ad. Mbah Muta'ad ini nurunan Mbah Soleh dan Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas. Itu semua dari keraton. Kalau seumpama Mbah Muta'ad akhirnya terusnya adalah kesamanya adalah ke Mbah Syarif Abdul Karim, termasuk Panama Hingiriloyo, itu termasuk Mbah saya Mas Dipil. Itu termasuk mbah saya nanti ke pameran Tajul Arifin atau Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah. Saya dari ibu dan bapak semuanya laris ke Syarif Hidayatullah. Dari bapak ke Syarif Hidayatullah, dari ibu ke Syarif Hidayatullah. Makanya jangan sekali-kali manggil saya Habib, panggilnya Syarif aja. Sebutkan kadang-kadang repot, hidungnya panjang itu udah repot juga. Karena orang-orang ini di Indonesia itu yang dibaaldikan itu bukan makam aja, hidung saya juga dibaaldikan. Aneh banget. Saudara-saudara kalian, dulu Mbah Abbas mengatakan pada waktu Mbah Abbas masih hidup, Mbah Abbas itu mengatakan nanti cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas. Dan dipanggilnya Abbas. Akhirnya semua cucunya dikasih nama. Tapi kata Abbas saya banyak yang sakit. Akhirnya tanda tanya. Begitu saya lahir, Mbah Mustahdi itu lagi sholat duha, dia ketiduran, Mbah Abbas datang. Mbah Abbas mengatakan, Ahmad, itu kacung dikasih nama, itu kacung Muhammad Abbas, panggilnya Abbas dan yang lainnya. Cepat kasih tahu Fuadnya. Akhirnya Mbah Mustahdi kaget, bangun langsung lari ke Abah Fuad. Saya pada waktu itu sudah diberi nama Muhammad bin Yaksi, diambil daripada ilmu falak. Ya, ilmu falak itu adalah tanggal lahir, itu tahun lahir, itu kan ada bisa membentuk huruf bin Yaksi. Kata Mbah Ahmad Mustahdi, ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Ini harus, karena ini titipan amanat dari Mbah Abbas. Ada apa Mbah? Enggak tahu, pokoknya insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Yaksi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, ini maksudnya Mbah Abbas itu apa? Apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa.
Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang kok, tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya. Mohon maaf bukan berapanya ahad bukan binikmatillah. Kalau orang dibutuh dan benda kerti kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritual itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitu lah. Dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu berarti salah satu keistimewaannya budak pesantren dan binaker. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah. Bahkan saya mengatakan bahwasanya sampai ini jangan. Kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya jedel. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya mazhab Ba'ali juga. Gak mau cerita saya nanti kata ke ibadah siapa sudah kerasukan Ba'ali, saya nggak mau seperti itu karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan nggak itu juga, karena yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Fadil, saya telepon juga Ustaz Korik, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, setelah Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet, kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada masalah kasus pengasuhan makam, masalah Ba'ali mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di hadirat Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat. Saya bilang dengan catatan, pegang kebenaran. Siapapun di antara Anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap awas rapat dan tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami, yaitu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syadhiliyah. Dan Thariqah Syadhiliyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh kesikudon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, maka saya bilang mengatakan ini orang-orang mau nggak ikut sama saya. Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau saya ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau Anda masih tetap dalam pengen kebatilan dan mancal-mancal, nggak usah ikut sama saya. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini, saudara-saudara. Satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya. Suaminya juga cerita sambil berkus gini. Ini Gus ada apa-apa Gus? Nggak ada apa-apa. Gimana sih? Ini Sunan Gunung Jati itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampai di sini. Saya kan tahu namanya sepanjangnya kan sampai tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang tadi sambil bicara sambil bibirnya bergetar. Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampai ya. Oh, nok. Kalau orang sebut kalau panggil perempuan nok ya, nok tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntet segera itu nasabnya ulama cepat diberesin karena ada yang rusak. Cepat diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu.
Demi Allah, demi Rasulullah, Gus, saya berani sumpah Quran. Itu ada apa, Gus? Saya bilang udah gak ada apa-apa, biasalah perjuangan Wali Songo. Nanti saya bela kasapnya barangkali itu. Nah, isyarat dari kedua itu adalah sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk berjalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap apa tidak? Siap! Siap apa tidak? Siap apa tidak? Dulu ada Laskar Hizbullah, panglimanya adalah Muhammad Abbas. Sekarang juga Muhammad Abbas Laskar Sabilillah. Itu untuk perjuangan semua. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kepada saudara-saudara kalau seumpama ini apanya serba terbatas, karena ini memang gayanya ya gaya santri ya, gaya santri lah. Jadi makanya fokus. Kenapa nggak ada nggak kesantunan dari pemerintah? Karena pemerintah sekarang mendekati politik pemilu, takut nanti seudon lagi sampai. Makanya udahlah, yang juga siapa? Udah yang buka keiman saja. Sambutannya lu kita aja. Apa sebab? Sebab ini adalah acara keluarga Wali Songo, acara keluarga Muslimat, tidak ada kaitannya dengan politik. Maka dari itu saya kumpulkan ini lagi rapat keluarga semua, kongres keluarga. Nanti insya Allah setelah ini nanti ada kajian ilmiah yang disampaikan oleh Pak Imaduddin dengan Ibu Bagus Nurfakir ini. Dan nanti setelah sesi istirahat ini ya. Kemudian setelah itu nanti pada asal jam 2 jam 3 itu teruskan dengan kongres pembicaraan masalah yang berkaitan dengan agenda ADART dengan rekomendasi. Itu nanti ada 2, tinggal panjenengan semua nanti yang mau ikut silakan registrasi kepada spesialis tadi. Nah setelah itu nanti kemudian mungkin ada penutupan malam, kemudian Ba'da Maghrib mungkin ramah tamah, malam-malam nanti penutupan. Setelah itu selesai dijadikan satu hari. Yang penting ini adalah formalitas saja untuk bahwa kita sudah mengadakan kongres. Ini adalah Kongres Laskar Sabilillah, sangat hebat, sangat keren. Karena baru kali ini di Indonesia ada laskar mungkin banyak, tapi laskar yang mengadakan kongres cuma satu, Sabilillah. Alhamdulillah. Maka dari itu saudara, kalau sebetulnya dalam perjuangan ini jangan memiliki rasa takut, la takhaf wa la tahzan. Siapapun yang kebatilan, siapapun orangnya, kita lawan semuanya. Jangan kita rasa takut. Anda yang masih gamang, Anda yang memiliki rasa takut untuk perjuangan ini, Anda duduk manis di rumah, sedikit perjuangan, mengganggu perjuangan kita. Ribuh repot Siapa masih? Siapa masih? Alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau seandainya nanti Allah menghendaki, saya punya cita-cita 1 tahun 2 tahun ini di Indonesia harus memiliki anggota laskar minimal 1 juta orang. Termasuk ini yang ada di Jabodetabek nih. Itu kerjaan berat, harus yang banyak itu laskarnya. Kenapa? Karena lawan kita kadang-kadang mempermainkan massa. Kita bukan untuk kebatilan, kita adalah untuk mencegah kebatilan. Kita harus punya kekuatan massa yang lebih banyak daripada siapapun. Siap? Siap? Nanti komandan laskar harus komandan yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Jangan komandan yang kecil. Siap! Jangan komandan yang kecil. Kalau komandannya kecil, maka di belakangnya kecil semua, penakut semua. Jadi komandan yang tegas, komandan yang pintar, di atasnya sesepuh yang alim, para penggawa-penggawanya, para kiai, para sepuh, para ajengan, para pangersa, para ulama-ulama besar nanti akan saya minta untuk menjadi penasehatnya. Jadi Anda itu akan dinaungi oleh ulama-ulama besar, termasuk Dai Mufid ini. Mudah-mudahan semua Allah menghendaki meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.